secara material kami sudah rugi, tapi secara moral juga harga diri kami sudah tergadaikan. Sudah tidak dipercaya orang lagi kami, Bang. Ternyata proyek yang kami kerjakan itu sebagian besar tidak dibayarkan. Kalau memang keuangan Simalungun belum ada, tentunya kami tidak bisa bilang apa-apa. Tapi sebagai pegangan kepada kami, supaya dibuatkan surat pengakuan hutang. Semoga Bapak Bupati lah mendengarkan jeritan kami ini, derita kami ini, karena kami juga rakyatnya. Ada 843 unit kamar mandi untuk guru dan murid di sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang dikerjakan di Simalungun. Proyek ini berkaitan dengan rencana akan digelarnya kegiatan belajar mengajar di bulan Juli tahun 2021. Mirisnya, 843 unit yang anggarannya per unit itu 48 juta, baru sebagian kecil yang dibayar. Ada sekitar 60% yang belum dibayar setelah 7 bulan pekerjaan ini selesai. Banyak kontraktor yang akhirnya gulung tikar, yang merasa beban di pundak mereka ini cukup besar. Bahkan ada yang kemudian merasa harus membawanya ke ranah hukum. Seperti apa sebenarnya pengerjaan kamar mandi ini? Kita sudah hadirkan seorang narasumber, yaitu Bang Bonatunas Lumban Gaul. Beliau adalah Direktur CP Mas Ayu yang perusahaannya berdiri tahun 1996. Salam sehat Bang Gaul. Selamat sehat, Bang. Podcast ini sebenarnya belum pernah membahas soal proyek. Biasanya kami bahas soal mereka-mereka yang mengedukasi, mereka-mereka yang bisa menginspirasi. Tapi kupikir kontraktor ternyata juga masyarakat yang punya modal, kemudian mengerjakannya ada untungnya sama dengan penjual-penjual yang lain gitu. Seperti apa sebenarnya persoalan ini, Bang Gaul? Terima kasih Bang Alvin. Saya sangat bersyukur atas kesempatan ini, Bang. Inilah kesempatan yang saya nanti-nantikan untuk menumpahkan derita kami sebagai pelaku jasa konstruksi di Simalungun. Pertanyaan Abang tadi itu memang beban kami sangat beratlah. Ini kami kerjakan kamar mandi ini di Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Simalungun, yang dimulai dengan SPMK-nya bulan Februari tahun 2021 dengan masa pelaksanaan 60 hari. Kemudian kalau di bencana alam yang namanya BTT, biaya tidak terduga, itu istimewa, artinya mendesak. Bupati mengeluarkan surat untuk itu kalau dianggapnya mendesak. Lalu Kepala Bencana Alam sebagai pengguna anggaran dan PPK-nya sebagai kuasa pengguna anggaran mengundang kami dengan harapan supaya kami ikut bekerja di sana sesuai dengan penilaian mereka bahwa kami dianggap mampu untuk melakukan itu, sehingga kami dihunjuk untuk melaksanakan pekerjaan itu dengan menerbitkan
surat perintah mulai kerja. Oke. Kemudian diserahkan, ada surat penyerahan lapangan, SPL namanya. Berdasarkan surat penunjukan penyediaan barang dan jasa, kami sudah berhak melakukan pekerjaan itu dengan harga yang sudah disepakati. Berapa harga per Harga unit? satu unit 48.500.000. Sudah termasuk pajak itu Bang ya. Kemudian sistem pembuatan kontrak di sini berbeda dengan pekerjaan yang biasa. Ya. Di sini selesai dulu pekerjaan kita, baru dibuatkan kontrak. Setelah ada panitia PHO atau penerima hasil pekerjaan turun ke lapangan, dilihatnya pekerjaan itu sudah layak, sudah 100%, lalu dibuatkan PPK lah kontraknya. Jadi kami sebelum mengerjakan itu sudah terlibat ada konsultan pengawas. Oke. Jadi semua alur sistem penyedia barang dan jasa sudah kami lakukan dengan baik. Ternyata proyek yang kami kerjakan itu sebagian besar tidak dibayarkan. Sementara tanggal SPM, tanggal SPL, tanggal SPBJ, tanggal kontrak berlaku semua. Sampai hari ini tidak ada penjelasan dari pemerintah Kabupaten Simalungun, dalam hal ini Kepala Bencana Alam Kabupaten Simalungun dan pejabat pembuat komitmennya, tidak ada jawaban, tidak ada sikap seperti apa kami ini. Kami ini didiamkan seribu bahasa. Dan menurut saya Bang, di samping kerugian secara material, ini memang pelecehan kepada profesi kami. Kami mengharapkan Bang, ketegasan dari pemerintah Kabupaten Simalungun, khususnya Kepala Badan Bencana Alam ini, menjawab keluhan kami ini. Kalau dibayar, kapan mau dibayar? Artinya Bang, kalau memang keuangan Simalungun belum ada, tentunya kami tidak bisa bilang apa-apa. Tapi sebagai pegangan kepada kami, supaya dibuatkan surat pengakuan hutang. Aku mau tanya dulu hal-hal sebelum terjadinya pekerjaan itu. Jumlahnya 843 unit. 843 unit ini tersebar rata-rata di tiap kecamatan di Kabupaten Simalungun. Rata-rata memang di setiap kecamatan Simalungun ada. Dan 843 unit ini dengan anggaran 48.500.000. Kalau kita kalikan nih Bang, ini kita hitunginnya kayak inang-inang ini, nggak apa-apa lah ya kan Iya, Pak? silakan Bang. Silakan. 843 sekolah dikali 48 juta lah. Ya. Ada 40 Iya. miliar lebih untuk kamar mandi yang harus dibayar. Kan gitu. Ya. Dan dengar-dengar yang baru dibayar itu 40%. Ada sisa yang harus dibayarkan sebesar 24 miliaran. Nah, kemudian Abang dan kawan-kawan kontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, yang sudah punya konsultan, artinya dari 0 sampai 10, kalau persentase pekerjaan itu sampai 10, semua sudah kita lalui. Kita tinggal nunggu bayar nih kan gitu. Iya. 7 bulan tidak dibayar. Kemudian seperti apa itu Bang? Berapa unit yang Abang kerjakan rupanya sampai selesai itu Bang? Waduh Bang, kalau misalnya lagi Bang, saya kerjakan 1 miliar lah, 1 miliar. Bunga bank, kalau di Bank Sumut 1,34 kredit SPMK. Oke. Kalau di Pegadaian lebih kurang 2%.
Jadi kita biasanya ke Pegadaian karena lebih cepat prosesnya. Apa digadekan tuh Bang? Ya digadaikan kendaraan, Macam lah ya. kalau ada perhiasan sama perhiasan keluarga juga sudah kita pinjam ini bang. Iya. 1 miliar kali misalnya 2% bang, 20 juta 1 bulan. Kali 7 bulan, 140 juta. Untung yang diperbolehkan yang dikasih pemerintah untuk overhead, keuntungan kami bang, 15%. 15% kali 1 miliar 150 juta. Iya. Bunga aja sudah 140 juta. Oh kok ya? Modal kami bang. Gak balik ya Bang? Itulah bang yang jadi saya lihat ini bang, banyak pihak-pihak yang ikut membicarakan ini sesuai dengan sudut pandangnya. Jadi kehadiran saya di sini bang ingin meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku dengar ranah persoalan ini ditarik ke ranah politik. Tapi abang tegaskan tadi, abang nggak mau masuk ke ranah itu. Cuma gini, dulu pekerjaan ini turun atau dikerjakan di masa kepemimpinan Bupati JR Saragi. Mungkin di masa transisi mungkin. Dan kemudian pekerjaan itu selesai dan pembayarannya masuk di kepemimpinan Bupati yang baru. Nah, kenapa kemudian ada yang membahas ini menjadi isu politik? Karena yang tadi aku bilang, tapi kita nggak mau bahas seperti nggak mau ke situ bang. Tapi itulah isu yang berkembang. Cuma aku pengen tahu berapa unit yang abang kerjakan sebenarnya bang? Ada 20? Dari perusahaan abang? Lebih kurang ada. Dan kalau dikumpul berapa banyak kawan-kawan kontraktor yang ikut mengerjakan ini? Kalau persisnya saya kurang tahu bang ya, tapi ratusan lah, bahkan sampai 100 ada lah. Dahsyat ya bang. Ya. Oke bang, setelah kemudian pekerjaan itu selesai, apa upaya yang abang lakukan dengan teman-teman yang sudah selesai pekerjaannya? Apa yang abang lakukan? Iya, yang pasti bang, hidup dan mati kami adalah di dunia jasa konstruksi. Ada orang membawa ini ke ranah politis. Bahkan ada yang mengatakan, untuk apa kamar mandi? Iya kan? Kan lucu juga Pak. Untuk apa kamar mandi? Sementara ini dengan sangat tegas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Itu pasti itu bang. Makanya kami tidak ragu mengerjakan ini bang. Baru seperti ini pernah terjadi yang kami alami, tidak jelas. Ini berkaitan dengan akan dimulainya kegiatan belajar mengajar. Iya. Kemudian fasilitas di sekolah itu betul bang, harus sesuai dengan protokol kesehatan ya betul bang. Betul. Terus kita kan melakukan kontrak dengan pemerintah Kabupaten Simalungun. Kita tidak bicara oknum siapa bupati. Iya. Tapi yang pasti kepala daerah yang menandatangani surat itu harus dipertanggungjawabkan. Iya kan Bang? Iya. Jadi setelah tidak adanya Bang kejelasan pembayaran ini Bang, kami mencoba selalu untuk berdiskusi atau meminta pertanggungjawaban PPK, pejabat pembuat komitmen. Hampir tidak pernah terjadi bertemu. Nggak bisa ditemui sangat alasan benar jelas menghindar. Karena kantornya kan jelas ada di mana. Iya, kita pertanyakan itu sama kepala bencana alamnya, bahkan dia juga tidak bisa menghadirkan. Makanya waktu itu saya usulkan juga kepada kepala bencana alam, bukan oknumnya ya, bukan kepada pribadinya ya, ini ke pejabatnya. Lebih bagus diganti atau dibuat surat pengunduran diri
supaya ada yang bertanggung jawab untuk mencari jalan keluarnya soal pembayaran kami ini. Sampai sekarang sulit kita ketemu. Kemudian kalau kita tanyakan sama Pak Kepala Bencana Alam, pejabatnya, nggak ada solusi. Akhirnya kami bingung, sangat kebingungan. Kami cari PPK-nya, hampir tidak bisa ketemu. Kami diskusi sama kepala badannya, tidak ada solusi yang terukur. Hanya nanti saya laporkan sama Pak Bupati. Beberapa kali berjanji seperti itu. Nah, kami mengingat bahwa keberadaan kami sebagai pelaku dunia usaha di bidang jasa konstruksi, ada undang-undang yang mengatur kami, Bang, yang menjamin kami, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Sangat jelas di sana apa hak dan kewajiban kami. Di sana terutama soal sengketa. Sengketa diatur di sana, diupayakan musyawarah untuk mufakat, untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Artinya kalau ke pengadilan itu upaya terakhir lah itu tidak bisa diukur kapan itu harus selesai. Ya. Merasa kami tidak ada yang bisa menjembatani kami. Ada kami beberapa orang teman, lebih kurang 16 perusahaan. Bersepakatlah kami untuk audiensi ke DPRD Kabupaten Simalungun, minta perlindungan, minta jalan keluar. Oke, sebelum ke sana kita break dulu, Bang. Oke, kita Bang. kembali lagi setelah ini. Setelah pekerjaan itu selesai dan kemudian belum dibayarkan sampai sekarang, teman-teman kontraktor akhirnya melakukan upaya untuk menemui sejumlah pihak yang dianggap bisa menyelesaikan masalah ini, ya Pak. Ya. Ke kepala dinasnya sampai ke DPRD. Di DPRD seperti apa itu jalan ceritanya, Pak? Jadi pada saat itu ada beberapa kami, lebih kurang 16 perusahaan bersepakat untuk mengadukan nasib kami ke DPRD Simalungun. Iya. Pada cerita kami ke sana yang dimediasi oleh Bernard Damanik. Kebetulan latar belakang beliau adalah kontraktor juga. Pada saat itu kami ada beberapa lah, sekitar 8 orang yang menemui Ketua DPR dan juga Wakil Ketua DPR Sastra Joy Sirait dan Ketua DPR Budi Jaya Sibarani. Di dalam penyampaian aspirasi kami itu nggak ada solusi, Bang. Hanya menyarankan kepada kami supaya kami membuat gugatan ke pengadilan agar nantinya hasil gugatan itu dibuat sebagai dasar untuk menampung pembayaran proyek kami. Kami bingung, Bang. Di dalam tata negara memang ada seperti itu untuk penganggaran, harus melalui pengadilan. Harusnya apa yang bilang? Seharusnya, Bang, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran itu oleh DPRD, disitulah mereka memainkan perannya. Panggil Kepala Bencana Alam, minta keterangan. Panggil Bupati, di mana letak persoalannya? Kalau memang ada oknum ASN menyalahkan wewenang, melampaui wewenang dia, ya harus memang ketemu siapa yang bersalah di situ, bikin sanksi, lalu dicari-cari keluar bagaimana pembayaran pekerjaan kami ini, karena kami sangat yakin
anggaran refocusing sangat pas untuk ini, karena memang latar belakangnya adalah untuk penanggulangan COVID. Tapi Lalu kok bisa bingung? Bagaimana cara menampung anggarannya? Nah, sudah dibayar sebagian. nah, Tidak bisa ini semua tanggalnya sama, iya. prosesnya sama. Lalu kok yang punya saya sebagian terbayar? Sebagian kecil. Itulah tadi katanya yang ditarik ke ranah politik tadi. Ada yang dibayar karena dianya masuk di kubu ini, ada yang nggak dibayar karena masuknya di kubu itu. Kayak mana itu? Kalau saya mengatakan Bang, itu bisa terjadi, tapi kan itu urusan mereka lah itu. Iya. Yang pasti bagian keuangan kantor Simalungun, mereka lah yang paling tahu ini siapa yang duluan dibayar ini, siapa yang lebih banyak dibayar. Itu Bang. Dan ada catatan. Nanti mungkin akan saya laporkan saya ada maladministrasi di keuangan itu. Bu, seperti apa penyalahgunaan? Administrasinya tidak lengkap. Artinya menyalahi lah itu ya peraturan. Ya nggak ada dokumen dibayarkan. Bagaimana itu Bang? Tapi itu soal nanti lah itu. Yang penting bagi kami Bang, bagaimana proyek kami ini terbayar. Nah, setelah kami pergi ke DPR itu jawabannya disuruh seperti yang saya bilangkan tadi Bang. Menggugat. Lalu kami menjumpai pada saat itu masih pejabat sementara di Sekda. Bapak apa? Bapak, saya kurang tahu SBY katanya. Siapa nama? Kurang tahu saya kan. Pejabat sementara lah ya. Jadi di sela-sela rapat yang DPR itu diajaklah kami ke suatu ruangan, ketemu dengan beliau. Sarannya seperti itu juga, Menggugat juga. Loh, ada tata kenegaraan seperti itu digugat baru dibayar. Tanpa disuruh kami Bang, kalau memang itu tidak dibayarkan nanti, pasti kami gugat di pengadilan. Tak usah diajarin mereka. Itu hak kami sebagai warga negara, hak kita sebagai warga negara. Karena kewajiban kami sudah kami lakukan menyelesaikan pekerjaan, dan kewajiban mereka membayarkan tepat waktu dan tepat. Di kontrak itu seperti apa pembayaran yang disebutkan? Berapa lama setelah pekerjaan selesai kemudian itu dibayar? Kalau menurut ketentuan Bang, setelah selesai pekerjaan itu 14 hari harus Sudah beres. harus beres. Ini udah 7 bulan ya. 7 bulan. Dan ternyata itu tidak ditampung juga. Sisa pembayaran tidak ditampung juga. Iya, betul Bang. Jadi pada saat itu kami mendesak, kebetulan nasib baik kami ketemu sama PPK-nya, Dengan pejabat pembuat komitmennya, nama Brian Semorangkir. Oke, Bang Brian. Lalu saya bilang, kau harus membuat surat secara resmi ke kami bagaimana situasi kejelasan pembayaran kepada kami. Lalu dibikinnya surat ke CB kita bahwa sudah diajukan oleh bencana alam, Ya. kantor bencana alam, sisa pembayaran uang kami yang tidak terbayar itu ditampung di dana BTT APBD tahun 2021. Ternyata Tidak sama sekali. tidak ada sama sekali, nol. Makanya Bang, kami semakin bingung. Iya. Semakin bingung. Kayaknya main-main pekerjaan kami ini. Setelah ketemu dengan tadi DPR sudah tidak jelas dan tidak terukur, itulah jawaban tadi kan sama pejabat Sekda. Kemudian kami ketua asosiasi, beberapa asosiasi sepakat sudahlah kita coba audiensi ke Pak Bupati supaya kita langsung menumpahkan semua apa derita kita.
Lalu kami buat suratlah secara resmi. Dan kami tunggu-tunggu beberapa minggu tidak ada jawaban. Kemudian ada surat ke kita, undangan dari bencana alam. Mungkin audiensi ini, surat audiensi kami inilah latar belakang atau dasarnya kepala bencana alam untuk mengundang kami. Kami rapat di sana, toh juga tidak ada jalan keluar, tidak ada solusinya. Kayaknya yang DPRD itu jadi ada benarnya juga kayaknya bang. Akhirnya harus dengar lawyernya Bang Charles Kultur. Iya. Jadi karena sudah nggak ada lagi yang memediasi kami secara musyawarah mufakat, timbullah niat kami ada beberapa orang. Ya terpaksa kita harus, ini terpaksa bang, terpaksa Tidak pahit lainnya. Ya sangat pahit lain. Siapa tahu nanti berhasil, oke lah, kita cari dua kuasa hukum kita. Lalu kami bersepakat, kami menjumpai Bapak Dr. Charles Butung. Beliaulah yang bersedia untuk kuasa hukum kami, dan kami menandatangani surat kuasa sebagai beliau. Dan mulailah beliau Bang Charles yang mencoba kalaupun harus dilakukan gugatan, beliaulah nanti yang ngurusi semua ya Bang. Iya, Oke Bang. Setelah semua upaya dilakukan dan ternyata gagal, sebenarnya kan yang sudah dibayarkan itu, yang sekitar 40% yang dibayarkan, kedudukannya kan sama dengan Persis pekerjaan yang lain. semua sama. Ya kan, tidak ada yang memang satu paket lah dia. Iya. Gitu. Tapi menurut abang, apa yang menyebabkan ini belum dibayar? Ya, kalau menurut saya bang, kalaupun tidak ada dana tersedia sekarang di Pemkab Simalungun, ya harus disurati kami secara resmi. Kalau saya berkeyakinan ini nggak bisa nggak dibayar, karena pekerjaan kami nyata. Iya. Dan itu kamar mandi udah kegiatan belajar mengajar sudah mulai kan? Sudah artinya difungsikan. sudah digunakan kamar mandi itu ya. Sudah. Dan rekomendasi dari Badan BPKP itu memang dikangkangi oleh Pemkab Simalungun. Disuruh membayar. Tapi sampai sekarang nggak ada membayar itu. Karena kas kosong begitu. Kalau kas kosong ya ada pemberitahuan kepada kami. Jangan digantung kami bang. Tapi ya kita akan coba nanti undang bang dari pemerintahan, mungkin dari kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam, biar kita dianggap berimbang. Artinya hari ini aku undang Bang Gaot untuk menceritakan apa sebenarnya yang terjadi dengan kacamata abang sendiri, rekan-rekan kontraktor juga. Nanti akan kita undang kepala Badan Penanggulangan. Menurut abang mau nggak dia datang? Kalau menurut saya bang, kalau abang undang pun itu nggak ada solusi. Iya. Saya sangat yakin itu. Jadi solusinya apa? Kalau menurut saya bang, kalau abang berkenan, abang coba dulu menjumpai Pak Bupati. Langsung Pak. Langsung Pak Bupati. Karena menurut kami bang, fungsi pemerintah itu kan mensejahterakan masyarakatnya. Kami masyarakat jasa konstruksi. Kami minta kepada Bapak Bupati, mungkin informasi ini nggak clear sama beliau. Tidak sepenuhnya sampai. Kalau enggak Bapak Bupati lagi yang menyelesaikan ini, lalu siapa? Apa harus ke pengadilan? Itu sangat jelek. Masa hal yang jelas kita kerjakan harus pengadilan yang memutuskan.
amanah undang-undang nomor 2 itu musyawarah untuk mufakat, ada mediasi, DPR mediasi juga, ada lagi lembaga yang lain yang harus. Tapi kan kalau turun Bapak Bupati, saya kira ini langsung Bapak Bupati pasti ada jalan keluar. Saya Ya, yakin. sepertinya masih diam seribu bahasa. Dia musuh bahasa. Seolah-olah Tidak terjadi apa-apa. sekonyong-konyong, Iya Pak. tidak ada bersuara. Iya. Kalau saya pribadi Bang, saya yang terpahit pun saya sudah siap menerima. Kalau dibayar, kapan dibayar? Oke. Kalaupun tidak dibayar, saya sudah harus menerima dan saya akan menempuh semampu saya untuk mencari keadilan. Ya. Walaupun hanya sendiri, mungkin kawan-kawan yang lain takut. Kalau saya harus saya suarakan ini adalah fakta dan kami butuh hidup dari sini. Ini soal kehidupan. Gua analogikan gini aja lah, Bang. Ada sebuah kegiatan di kantor kepala desa lah. Kebetulan aku punya rumah makan ini, Bang. Iya, Bang. Biar mereka tahu seperti apa sih sebenarnya pekerjaan ini kan. Ini kalau begini. Banggal suruh aku, ada itu undangan sekitar 50 orang gitu. Bikinkan lu nasi kotak. Ya. Tentu kan aku belanja ke pasar. Apa menunya Bang? Aku tanya Bang. Buat lah ya, nanti daging beli dari sekian kilo. Beli beras, beli ini. Kan butuh modal. Aku masak. Setelah selesai masak, masukkan kotakku, antarlah ke balai desa itu tempat kegiatan itu berlangsung. Habis nasi kotak itu, udah dimakan semua. Kan ku tagih ya Bang. Ya. Bang udah selesai Bang, kegiatan abang udah selesai. Mana uangnya? Abang gak mau bayar. Terpaksa lah Bang, kalau aku istilahnya gak ngerti hukum, ribut lagi lah Bang. Ya. Berantem lah kita. Ya. Tapi Ya, karena aku ngerti hukum, Hmm. aku nggak mau mencederai diriku sendiri kan. Kalaupun akhirnya menggugat, tapi sebelum menggugat apa sih yang abang pengenkan dari pemerintah? Biar abang merasa nyaman untuk nantinya di hari-hari berikutnya bang ada kerjaan gitu. Apa sebenarnya yang bang harapin? Ya memang kita berharap Bang, sesuai ketentuan yang ada, hak dan kewajiban kita itu dibayar, harus dibayar. Karena Bang, kami ini tidak tahu, kami bingung, kami setiap saat kepikiran ke situ. Kecuali ada keputusan daripada pemerintah Kabupaten Simalungun, uangmu dibayar di sini, dibuat pengakuan hutang, sudah enak. Surat utang. Sudah Itu di zaman Bupati JR Saragi. Oh, sering terjadi itu Bang, akibat ketidakkas. Tapi kalau kita apa namanya nggak ada uang, meskipun hak kita sudah bisa menggugat itu berarti rugi hak kita itu. Hak kita itu. Dan itu juga nanti kami sarankan juga sama kuasa hukum kami supaya tuntutan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran kami supaya diganti pemerintah. Itu beda kasus lagi Bang, beda kasus. Yang kedua, supaya kami merasa nyaman Bang, surat juga dari Kabupaten Simalungun bahwa pembayaran atas pekerjaan kalian itu tidak dibayarkan lagi karena begini. Udah, tenang kami Bang, sudah bisa kami fokus Iya, apa yang untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi kami tidak terbebani lagi. Banyak kawan juga yang sakit gara-gara ini. Kalau aku merasa gula darah aku naik nih bang, langsung naik nih gula darah langsung ini. Betul Bang. Berapa miliar ini kalau berapa miliar? Sering kita terbenung Bang. Kalau memang harus kita itu dalam hidup kan hanya dua itu Bang. Selalu dua kiri kanan, dibayar dan dibayar. Tapi kalau sudah ada keputusan itu ya sudah, mari kita buka lembaran yang baru. Dan saya sangat berharap ini Bang, jangan pernah terulang lagi di Republik Indonesia yang saya tahu hanya ini bisa terjadi seperti ini. Iya ya. Ya lah, masa disuruh kita menggugat supaya bisa dibayar? Nah, cerita gugatan kalau kemudian ini disidangkan, ya kan? Kemudian Banding lagi.
Iya, berapa lama lagi Bang? Itulah tidak tahu kita bang. Makanya kita walaupun seperti itu, kalau konsekuensinya, Atau gini, iya. katakanlah kita mereka-reka di putusan hakim, ya kan? Akhirnya hakim bilang, disuruhlah pemerintah Kabupaten Semarang untuk membayarkan. Tapi kemudian dibilang sama Pemkab, ya udah kami bayar. Kalau keuangan lagi sehat kan gitu. Kita tahu kan, keuangan kabupaten kita ini setelah COVID kemarin banyak yang dialihkan anggaran ke sektor kesehatan, nggak tahu kapan sehatnya. Itulah bang. Makanya bang, di dalam sistem ketatanegaraan jelas soal penganggaran itu kan bang, sumber dananya apa, siapa, kemana dibikin, kan jelas aturannya itu bukan ranah kita itu bang kan. Kita mengerjakan sampai selesai, Mengerjakan apa yang disuruh, apa yang disuruh sesuai dengan mekanisme yang Iya, berlaku. iya. Dan itu sudah kita lalui, tapi ditembak kita ya Bang. Digantung bang. Digantung ya, masih tergantung-gantung Iya. selama 7 bulan. Aduh, bunga pinknya itu kalau kupikir memang Jadi apakah sistem seperti harus dipertahankan? Mudah-mudahan hanya inilah yang terakhir. sebenarnya kawan-kawan kontraktor ini sedang mencari keadilan. Keadilan yang sesungguhnya mereka cari adalah atas apa yang sudah mereka keluarkan dari pekerjaan itu. Tapi karena belum dibayarkannya, ya selama ini juga keadilan itu belum mereka dapat. Ini Bang closing statement lah ini Bang. Tapi kalau akhirnya digugat, abang menggugat, tentu kan makin lama lah pembayaran ini. Belum lagi nanti kayak banding segala macam. Closing statement abang apa lagi? Saya minta Bapak Bupati segeralah menyikapi ini, mendengarkan aspirasi kami. Kalau memang kepala bencana alamnya tidak mau bekerja, ya dicarilah yang mau bekerja. Kalau PPK-nya selalu menghindar, ya dicarilah yang bisa bertanggung jawab. Karena yang berbangsa dan bernegara ini adalah soal hak dan kewajiban. Kami telah melakukan kewajiban kami dengan upaya kami dan itu diterima. Ya kewajiban Pemkab membayarlah. Jadi jangan kami digantung-gantung. Dan juga semua yang telah empati kepada kami seperti Bapak Bernard Damanik, itu yang menjabat tadi, sebenarnya hanya dia yang sangat kokoh untuk memperjuangkan itu, namun dunia gagal. Itulah harapan kami Bang, dan saya harapkan kepada rekan-rekan semua pengusaha jasa konstruksi di Simalungun khususnya, jangan takut bersuara untuk menuntut hak kita, karena kita dilindungi oleh undang-undang. Itu aja Bang. Saya kira itu Bang. Semoga Bapak Bupati kita sehat-sehat. Ya, dan dia menonton juga lah kiranya. Iya, mau menonton podcast ini. Iya. Tapi setelah ini Bang, kita nggak berhenti lah. Nanti kita akan undang lawyer Abang, Dr. Saris Butuh. Kita berupaya juga untuk mengundang pejabatnya, Iya. atau bahkan bupatinya. Iya. Tapi aku pesimis mereka datang. Iya. Mudah-mudahan mereka datang, tapi aku pesimis. Itu doa kita Bang, itu Iya. harapan kita. Itu adalah bagian dari fungsi jurnalis itu sendiri. Biar kita dianggap tidak berat sebelah. Biar cover both side, biar berimbang dan segala macam. Oke, mudah-mudahan keadilan bisa didapatkan oleh Bang Gaul dan kawan-kawan. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya yang akan mengupas soal ini juga. Salam sehat Bang Gaul. Iya, terima kasih Bang.